podcast kuliner Feby edisi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Bunga Yelda dan kali ini saya akan menemani teman-teman selama 10 menit ke depan dalam podcast kali ini. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu dengan tema meraih keberkahan di bulan Ramadan. Dan tentunya saya tidak sendiri yang akan membahas tema ini, sudah ada bersama kita Ibu Safitri Asral. Oke. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala isrofil imam mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kuliner yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, tadi saya Safitri Asral, panggilan Pipit ya. Saya akan membawakan tausiah dengan tema meraih keberkahan di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang penuh berkah. Mengapa disebut bulan yang penuh berkah? Dikarenakan bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita itu dilipatkan pahalanya. Dan juga banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Ramadan, seperti wahyu pertama kali diturunkan ke Rasul itu di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan sepatutnya lah ya kita sebagai umat muslim ya meraih keberkahan sebanyak-banyaknya ya. Di samping kita berpuasa ya di bulan Ramadan dari imsak sampai tenggelam matahari, menahan lapar, haus, hawa nafsu ya, dimana kita itu belajar merasakanlah bagaimana teman-teman fakir miskin yang kelaparan ya, dan juga melatih emosi agar lebih sabar ya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dilancarkan ya, dan kita kembali fitri suci. Pada sih cara kita kembali suci itu tadi dengan cara menjalankan amal-amalan lain ya, wajib dan sunat ya. Ada 11 amalan yang bisa kita jalankan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu ya. Di bulan Ramadan 1 rakaat ya, sholat itu lebih mulia 1000 rakaat dibanding bulan lainnya. Jadi Masya Allah ya, begitu berlipatnya pahala kita ya. Jadi kita mesti memperbanyak ya sholat, mulai dari sholat rawatib ya, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hanya saja pertanyaannya ya, mungkin saya bisa tanyakan sama Ade Bunga ya. Pada saat azan berkumandang itu Ade Bunga langsung sholat atau ditunda dulu? Biasanya kalau masih ada pekerjaan tuh ditunda dulu gitu. Baik ya. Ya mungkin hampir semuanya seperti itu ya. Tapi saya yakin sih sahabat penulis ini pasti sudah menjalankan sholat 5 waktu. Hanya saja tadi ya, mungkin saat kita lagi ada kegiatan azan kita masih tunda dulu. Tapi ibaratkan kalau di dunia ya, kita itu diminta oleh atasan kita atau saya dipanggil sama dosen ya, Adik Bunga ya. Kalau kita nggak langsung menghadap, kita tunda-tunda, marah nggak dosennya? Ya pasti marah sih. Nah iya sama ya. Jadi apalagi kita dipanggil oleh Tuhan yang menciptakan kita gitu ya. Jadi pada saat azan berkumandang segeralah kita menunaikan sholat ya. Jadi kita tinggalkan dulu pekerjaan, nanti kita sambung lagi setelah kita sholat ya. Jadi itu tadi, karena kenapa kita hidupnya ini untuk beribadah, selebihnya hanya selingan saja ya. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah ya, seperti di hadis diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi ya. Rasul bersabda ya, maukah kamu aku ajak untuk melihat pintu-pintu kebaikan ya, puasa sebagai perisai, dan juga sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana api memadamkan air, dan sholatnya laki-laki di pertengahan malam. Jadi sedekah itu ya, itu mensucikan
dosa-dosa kita ya. Tapi yang pastinya kita niatnya harus lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kita ingin dapat banyak rezeki ya. Kan banyak kejadiannya akhir-akhir ini ya, sedekahnya karena kita pengen dapat duit yang lebih banyak lagi ya. Dan juga sedekahnya itu juga harus ikhlas semampu kita ya. Misal contoh, kita ada uang 20.000, kemudian ada minta-minta ya. Padahal 10.000-nya itu kita tuh mau beli makanan untuk anak kita. Nah, kalau kita kasihkan semua 20.000 ke peminta-minta tadi, setelah kita bersedekah kita kepikiran terus gitu ya. Aduh, nyesal kenapa tadi aku kasih semua ya. Gimana aku caranya aku mau beli anak aku makanan gitu ya. Tadi kan seharusnya kita kasih 10.000 saja, karena kalau kita sudah bersedekah itu kita harus merelakan, tidak boleh diingat-ingat lagi ya. Jadi kita harus semampu kita dan ikhlas ya. Kemudian yang kita juga harus bersedekah itu dengan orang-orang terdekat kita ya. Jadi misalnya ke tetangga kita ya, karena kasihan sekali kalau kita misalnya hanya kelaparan, kita sudah sedekah jauh-jauh gitu ya, tapi tetangga kita itu malah kelaparan. Dan kita bisa juga bersedekah kepada orang tua kita. Dan yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran, memperbanyak tadarus ya, membaca Al-Quran ya. Satu huruf Al-Quran itu lebih baik 10 ya, 10 kali lipat pahalanya dibanding kita membaca di bulan biasa gitu ya. Seperti hadis riwayat ya Ahmad dan Al-Hakim ya, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat ya. Jadi perbanyak kita untuk baca Al-Quran. Kemudian yang keempat itu adalah berzikir ya, seperti di Quran surat Az-Zariyat ayat 18 itu ya. Allah berfirman ya, istighfarlah kamu di malam sahur seperti Allah firmankan, dan di akhir malam semoga kamu memohon ampun kepada Allah. Jadi kita harus sering-sering menyebut nama Allah ya. Jangan hanya kita berdoa meminta gitu ya, Allah aku mau lulus, cepat lulus, tapi kita nggak pernah berzikir, nggak pernah menyebut nama Allah ya. Gimana Allah mau kenal dengan kita? Istilah kata apa? Tak kenal maka tak sayang ya dek ya. Jadi itu tadi. Dan juga bagi ibu-ibu nih ya, yang daripada kita bergibah gitu ya, berkata-kata yang mengundang mudarat gitu ya, maka kita berzikir. Kemudian yang kelima itu sholat tarawih ya. Sholat tarawih sholat yang memang dikhususkan di bulan Ramadan ya, setelah Isya kita berjamaah di masjid sambil kita mendengar tausiah. Dan yang keenam adalah kita bertaubat ya. Jadi misalnya Adek Bunga mungkin pernah melakukan kesalahan gitu ya. Cuma hanya saja kadang-kadang ada orang itu sudah merasa aku sudah banyak dosa, ngapain bertobat gitu ya. Padahal di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 itu disebutkan kita jangan sampai kita malas untuk beribadah hanya karena kita terlalu banyak memikul beban dosa di pundak kita ya. Jadi tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni ya. Kalau kita bertaubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, kita masih menyebut terus ya, sholat taubat ya. Kemudian yang ketujuh adalah sholat tahajud ya. Dalam hadis ya di Bukhari dan Muslim ya, Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Apalagi pas sakit dan melemah, Rasul ya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit dan melemah dia akan sholat dengan duduk ya. Itu jadi pernah nggak Adik Bunga tiba-tiba pas tengah malam terbangun mungkin gigit nyamuk gitu ya, atau mau pipis ya. Jadi sholat tahajud itu kan sholat sunat sepertiga malam, pasti pernah ya. Nah itu kebangun nggak sholat tahajud gitu ya, udah bangun, udah dibangun sama Allah gitu ya, itu adalah tanda-tanda kita untuk diminta untuk sholat tahajud gitu ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah kita berdakwah gitu ya, seperti sekarang mensyiarkan agama ya. Adik Bunga juga bisa berdakwah ya, seperti mengajak temannya, yuk kita sholat, yuk kita ngaji gitu ya. Jadi semua hal yang mengajak kepada kebaikan di jalan Allah itu termasuk berdakwah. Yang ke-9 adalah kita membayar zakat ya. Jadi zakat itu ada zakat fitrah ya, yang kita bayarkan di Idul Fitri, dan juga zakat mal, zakat harta. Tujuannya adalah kita untuk menyucikan harta-harta kita.
Yang ke-10 adalah umroh ya. Umroh kalau kita ada rezeki yang lebih gitu ya, kita umroh lah, apalagi sekarang ada umroh mandiri gitu ya, dia lebih murah dibandingkan kalau kita ikut travel. Nah, karena apa? Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya itu sama seperti naik haji ya. Kemudian yang terakhir itu beriktikaf atau mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi beriktikaf adalah berdiam diri sambil berzikir dan juga membaca Al-Quran ya, seperti hadis diriwayatkan oleh Daud dan Ahmad itu Rasul ya selalu beriktikaf 10 hari di penghabisan Ramadan ya. Jadi sambil kita menunggu malam Lailatul Qadar ya. Jadi itu saja ya amal-amalan yang bisa kita raih keberkahan di bulan Ramadan. Wah teman-teman, ternyata banyak nih ya kegiatan atau amalan yang bisa lakukan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mungkin tadi seperti sholat tepat waktu, bisa kita bersedekah, bisa berzikir, istighfar, dan banyak tadi yang telah disebutkan sama Ibu Pipit. Nah jangan lupa nih teman-teman untuk mengamalkan amalan ini di bulan Ramadan nanti, karena pastinya pahalanya berkali-kali lipat nanti akan dibalaskan oleh Allah. Itu saja dari saya, semoga tausiah ini bisa bermanfaat ya, dan kita bisa mempraktekkannya bersama-sama ya. Mohon maaf jika ada salah, dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini. Saya Bunga Imelda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.